Kidung katresaning kapti Dalam momen ke Magelang, tepatnya ke Gunung Tidar, sebuah gunung atau bukit kecil yang terletak di tengah kota Magelang, terdapat beberapa hal yang terjadi saat itu. Kami melakukan tapak tilas ke puncak Gunung Tidar, yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar setengah jam perjalanan saja dari kaki gunung. Di puncak gunung terdapat sebuah petilasan yang cukup luas areanya. Konon area tersebut merupakan petilasan Eyang Sabdopalon atau Eyang Semar. Di sela-sela waktu istirahat, teringatlah kisah perjalanan Syekh Subakir saat menyebarkan agama Islam di sana. Kala itu Syekh Subakir bertemu dengan Sabdopalon di puncak Gunung Tidar, tepat seperti di tempat kami duduk. Konon ada semacam perjanjian antara Sabdopalon sebagai pamomong atau danyang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Tatar Jawa. Tanah Jawa pada masa itu terkenal sangat angker dan masih hutan belantara, sehingga pengaruh mistis di tanah Jawa begitu kuat karena banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa. Hal tersebut dikisahkan dalam kitab Musarar. Kedatangan Syekh Subakir ke tanah Jawa atas perintah Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad I. Kala itu Sultan Muhammad I bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Mubalainya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal jumlahnya tetap 9. Sultan Muhammad I memerintahkan seseorang yang terkenal alim, seorang ahli ekologi lingkungan dan juga ahli bahasa yang dapat memahami berbagai macam bahasa, termasuk bahasa jin. Dia juga seorang ahli ruqyah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir, berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Akibat dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang luar biasa. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Bahkan, sebagian ada yang mati akibat hawa panas. Kegegeran di dunia gaib itu pun mengusik Ki Semar Badrayana alias Sabdopalon, sang danyang tanah Jawa yang sudah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar. Sabdopalon keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut itu. Sabdopalon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdopalon menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subakir mengatakan,
menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka pun segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Syekh Subakir ternyata bukan orang sembarangan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir. Sabdo Palon mempersilahkan Syekh Subakir menyebarkan Islam di tanah Jawa, namun dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka Sabdo Palon mengancam akan membuat goro-goro di masa yang akan datang. Syekh Subakir pun menyetujuinya. Isi perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir, yaitu 1. Jangan ada pemaksaan agama atau kepercayaan. 2. Jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunannya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi di dalamnya Islam. 3. Jika mendirikan kerajaan Islam, maka rajanya harus campuran Hindu dan Islam. 4. Jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa. Hati-hati jika orang Jawa hilang kepribadian dan budi pekertinya. Jika hilang, maka dia akan datang lagi membuat goro-goro. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir dan tetap menghormati. Namun, suatu saat kelak dikarenakan perkembangan zaman, maka itu bukan kuasanya lagi. Begitulah kisah pertemuan antara sang utusan dari Turki dengan sang pamomong tanah Jawa. Namun semakin maju zaman, perjanjian itu semakin luntur oleh adat dan kebudayaan asing yang pelan-pelan menggerogoti budaya asli tanah Jawa dan budaya Islam yang tanpa pernah memaksakan kehendak, seperti saat pertama kali dijanjikan. Hingga tiba waktunya sekarang orang Jawa kehilangan Jawanya, dan janji Sabdo Palon yang akan mengembalikan Jawa seperti sedia kala juga bisa saja sebentar lagi terjadi di zaman ini. Dalam sayup-sayup lamunan dan ingatan tentang perjanjian itu, dari kejauhan sana tampak sesosok bayangan mirip Eyang Semar atau Sabdo Palon, berdiri sambil tersenyum melihat ke arah kami, sambil berpesan lewat batin, "Ger, wong Jowo ojo nganti ilang Jawane." Kalawan pangabektine kalang kongsi nupa supa reheng tamian raja lan sejenis puniku wenang lamun ngurmatono aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat